Salam sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Kenapa nama saya demikian teman-teman BW. Saya kelas pertama tahun 2023 online. Baik, puji nama Tuhan. Saya akan membahas sedikit khotbah tentang kalau di sini saya diberi judul adalah respon hati. Pertama, ketika berbicara tentang respon hati, kita harus bisa mengetahui apa itu respon hati. Dan yang saya ambil dari yang saya telah pelajari, respon hati itu adalah cara kita menangkap dan menerima segala sesuatu yang membuat sebuah keputusan dalam hati kita yang nantinya kita lakukan agar itu jadi kenyataan. Berbicara tentang respon hati, ada beberapa topik yang kita memiliki respon hati yang berbeda. Kalau kita pelajari ya, kita ada beberapa tokoh mungkin sebagai contoh adalah Raja Saul dan Raja Daud, di mana Raja Saul lebih ingin yang namanya dihormati, lebih ingin yang namanya dihargai, sedangkan Raja Daud respon hatinya merendahkan diri kepada Tuhan, menjadi penyembah yang baik. Nah, itu bisa kita pelajari bersama. Dan ada beberapa juga tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari tentang yang namanya respon hati. Kenapa respon hati itu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena apa? Karena ketika berbicara tentang respon hati, itu adalah sesuatu yang kita pikirkan di dalam hati dan percaya itu akan menjadi keluar. Dan ketika kita pikir dalam hati dan ketika kita lakukan, dan kalau itu baik, kita lakukan itu benar, itu bisa baik bagi kehidupan kita. Begitupun sebaliknya, jika kita lakukan itu salah, bahkan kita pikir secara logika kita ini udah benar, tapi bisa saja itu salah bagi kehidupan kita. Ada beberapa contoh di Alkitab lagi tentang Maria dan Marta. Mungkin saudara sudah pernah dengar cerita tentang Maria dan Marta ini. Ketika Yesus datang menjenguk Lazarus yang sedang meninggal, di situ perkataan yang keluar dari Maria dan perkataan yang keluar dari yang Marta itu adalah perkataan yang sama keluarnya. Namun di situ dengan respon hati dari Maria dan Marta yang berbeda. Dan ketika Yesus datang bertemu, Maria lebih memilih duduk di bawah kaki Yesus dan Marta melayani. Di situ kita bisa melihat respon hati dari masing-masing. Di situ Tuhan ketika mendengar perkataan yang sama yang keluar dari mulut Maria dan Marta, di situ hati Tuhan tersentuh ketika Maria berkata, dan di situ Tuhan merasa sedih, Tuhan merasa terharu karena apa? Respon hati. Mereka memiliki yang namanya respon hati. Ada beberapa contoh lagi tentang Yosua dan Kaleb. Di situ respon hati mereka ingin melihat sesuatu yang memang sudah Tuhan sediakan ketika menjadi pengintai bangsa di tanah Yeriko itu. Namun 10 pengintai yang lain memiliki respon hati yang salah, yang mereka hanya melihat kekurangan, dan itu dapat membuat tujuan mereka tidak tercapai. Begitupun dalam hidup saya dan saudara, ketika kita memiliki respon hati yang baik dan benar, respon hati yang memang keluar daripada Tuhan, percaya hidup saudara dan saya itu hidupnya pasti luar biasa dipakai Tuhan. Ada beberapa cerita lagi mungkin tentang seorang Nuh. Memang Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, tapi dia memiliki respon hati untuk menanggapi maksudnya Tuhan, membahtera. Namun dia sudah memberitakan Injil kepada orang-orang, namun respon hati orang-orang di bumi saat itu salah dan membuat mereka semua binasa, sedangkan Nuh bersama keluarganya selamat. Itu respon hati itu sangat berakibat besar dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki respon hati yang salah, hancurlah semuanya itu. Ketika kita memiliki respon hati yang benar, percaya campur tangan. Dan ada satu cerita lagi yang saya ingin bahas di ayat utama dari tentang respon hati adalah di Matius 26 ayat 15 dan Matius 26 ayat 33 sampai 35. Ini mungkin saudara sudah pernah dengar cerita tentang Yudas dan Petrus. Ketika kita berbicara tentang Yudas dan Petrus, mereka berdua adalah murid Yesus. Dan kenapa saya berkata mereka memiliki dua respon hati yang berbeda? Pertama, kita harus ketahui latar belakang mereka masing-masing. Kalau Yudas, kita ketahui kalau dia adalah bendahara.
kas pemodal kas. Di situ dia memiliki respon hati yang salah adalah ketika apa? Ketika dia lebih memilih keinginan daging untuk memuaskan hawa nafsunya tentang uang, bahkan dia rela menjual Tuhan Yesus demi 30 keping perak. Memang di saat seperti itu memang keinginan hatinya terpenuhi, bahkan sampai dia senang. Namun respon hati yang salah nanti kita pelajari. Yang kedua adalah Petrus, latar belakangnya. Kita tahu kalau Petrus itu dia orangnya sok-sokan, bisa dibilang preman, maulah lebih lah, tampil lah daripada yang lain. Tapi ujung dari mereka berdua, yang Yudas dia menjual Tuhan Yesus, sedangkan yang Petrus dia menyangkal Tuhan Yesus. Namun yang saya ingin tekankan kepada saudara dan saya, respon hati yang baik dan benar. Artinya apa? Kalau kita lihat dari Yudas, responnya salah, bahkan dia binasa karena dia lebih memilih bunuh diri. Itu sudah respon yang salah. Sedangkan Petrus, respon yang dia keluarkan ketika sudah mengetahui bahwa dia salah, dia sudah mengetahui bahwa dia melakukan hal yang bodoh, di situ dia memilih kembali berbalik kepada Tuhan dan meminta ampun. Begitupun dalam kehidupan kita, ketika kita sudah membuat suatu hal yang membuat hati Tuhan sakit, di situ Tuhan pengen, nah kamu kembali memiliki respon hati kepada Tuhan, karena nanti Tuhan pasti tidak akan membiarkan anaknya terbuang, dia akan memeluk. Bahkan ketika kita melihat kisah Petrus firman-Nya, bayangannya pun saja ketika melihat melewat orang sakit pun akan sembuh. Begitu orang mati pun akan bangkit. Itu kisah dari seorang Petrus yang ketika memiliki respon hati, yang bisa mencari orang yang dipakai Tuhan. Kita sering terjebak dengan situasi dan kondisi hidup yang kadang membuat iman kita drop, sehingga respon kita dan tindakan yang kita ambil itu bahkan merugikan, bahkan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tetapi justru pada kondisi hati kita, ekonomi kita, masalah keluarga kita, bisnis kita mulai tergoyang, itu adalah kesempatan terbaik di mana kita akan bertemu dan punya hubungan yang makin rumit dengan Tuhan, dan pada akhir keputusan yang membuat kita sebuah tindakan yang benar, bahkan membuat kita makin hari makin bertumbuh dalam Tuhan. Ketika kita melihat di akhir-akhir zaman ini, di masa pandemi yang begitu susah, di mana ekonomi kita terganggu, di mana keuangan kita, sandang pangan terganggu, di situ percaya itu waktu yang paling tepat untuk memiliki respon hati yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan tangannya terbuka kepada kita. Tuhan melihat, nah aku mau kamu kembali kepada Bapa. Bapa punya segalanya, tinggal datang. Namun apakah kita memiliki respon hati untuk mengambil daripada Bapa itu atau tidak? Kekristenan terkadang orang lebih cenderung datang gereja dan pada siapa mereka menyembah. Tetapi orang sering lupa bahwa kekristenan adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang akan mempengaruhi iman hidup kita serta siapa kita di hadapan Tuhan. Memang banyak orang yang menganggap kekristenan hanya sekedar pergi ibadah, melakukan rutinitas yang begitu saja setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Namun kita harus tahu dalam kehidupan kita harus membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan, itu adalah hubungan respon hati. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, percaya kita apa saja yang kita lakukan, pasti kita connect dengan Tuhan, ya kan? Ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, Tuhan lakukan ini, saya lakukan ini. Tuhan mau ini, saya lakukan ini. Begitupun yang harus di zaman akhir ini kita harus perkuat, yaitu bangun hubungan dengan Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, mari kita lebih merendahkan diri dan lebih excited lagi untuk mencari wajah Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang mendapat tongkat anugerah, agar bisa menghadapi semua situasi dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena di zaman ini adalah waktu yang seperti saya bilang, waktu yang terbaik, di mana kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu orangnya itu mau memberkati kita. Misalkan Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibuka, mintalah akan diberikan. Begitupun kehidupan kita. Kalau kita ngaku-ngaku anak Tuhan, namun kita tidak berani, Pak, saya butuh ini, Mas, saya butuh ini, itu akan membuat kita pun tidak mendapat apa-apa, karena dia sendiri yang berkata demikian. Artinya di dalam
akhir-akhir tahun ini, di dalam akhir zaman ini, di mana masa-masa yang susah, yang sukar, kita harus punya bangun hubungan dengan Tuhan agar kedepannya itu perjalanan hidup kita terbaik. Oke, demikian renungan singkat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan singkat ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Biarkanlah Roh Kudus-Mu ada terus di dalam mendampingi kami, agar kami bisa memilih mana respon yang baik, mana respon hati yang terbaik untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini terus bertambahkan kami kesehatan, kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang saat ini. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta akhiri khotbah kami pada hari